Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PLT SD Narenjaya 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SD Narenjaya 1. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga selalu bahagia ya Bapak Ibu. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang ini. Pada hari ini saya akan coba membacakan susunan acaranya. Tidak perlu berlama-lama ya Bu. Nah, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian akan ada sambutan dari Ibu PLT, selanjutnya akan ada pembiasan atau pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri, kemudian yang terakhir, kemudian ada tanya jawab, baru kita tutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu PLT, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat rekan-rekan guru SDN Narenjaya 1, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pengimbasan dan aksi nyata oleh guru penggerak kita, yaitu oleh Bu Fitri. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kehadirat Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan semua, hari ini rekan kita Bu Fitri sebagai calon guru penggerak, calon guru penggerak mendapat tugas untuk pengimbasan dan aksi nyata tentang budaya positif ya. Setelah 2 bulan melaksanakan pelatihan CGP, nah ini untuk tugasnya kita sebagai rekan yang baik harus mendukung. Semoga apa yang Bu Fitri sampaikan nanti bisa membawa dampak yang positif buat kita, buat sekolah kita, dan buat anak didik kita. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kegiatan selanjutnya, acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi dari Bunda Fitri. Tapi sebelumnya nanti setelah penutupan gak langsung pulang ya Bapak Ibu, karena kita akan membahas beberapa hal yang sudah disampaikan di grup kemarin. Kepada Bunda Fitri, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mulyani SPD selaku PLT SD Narenjaya 1 karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya melakukan aksi nyata diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Perlu teman-teman semua ketahui, alhamdulillah 2 bulan saya mengikuti program calon guru penggerak, banyak sekali ilmu yang didapatkan khususnya untuk kita para guru. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk menyampaikan beberapa materi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Semoga materi ini bermanfaat dan kita semua dapat mempraktekannya di kelas kita masing-masing.
supaya nggak tegang. Kayaknya mukanya pada tegang semua karena capek ngurus rapot ya Bapak Ibu ya. Kita semangat pagi dulu bisa ya? Ya, mohon maaf nih. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. NKRI, harga mati. Buah, buah, buah. Terima kasih banyak. Baik, namanya adalah materinya adalah namanya budaya positif. Sebelum saya lanjut mau tanya dulu nih, di pikiran Bapak Ibu, kalau ada kata-kata budaya positif, apa sih yang terbersit di pikiran kita dengan kata-kata budaya positif? Ada garis dua. Ada. Budaya yang baik, membiasakan kebiasaan yang baik. Ya, betul Bu Nancy, membiasakan hal-hal positif yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Budaya yang baik, betul. Ada lagi? Merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak lagi ada kata tidak. Iya, merubah dari yang tidak menjadi hilang kata tidaknya, betul. Jadi sekarang itu pemerintah, perlu Bapak Ibu ketahui, calon guru penggerak itu mempelajari teori-teori atau materi-materi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin waktu zamannya kita kuliah, kita tahunya tuh apa sih namanya, teori-teori pendidikan itu Aristoteles, orang-orang yang dari luar negeri yang kita nggak tahu mukanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Ternyata negara kita punya bapak pendidikan yang Ki Hajar Dewantara yang sudah puluhan tahun yang lalu memberikan sebuah materi, dan itu cocok banget sama negara kita, cocok banget sama anak-anak kita, dan cocok sekali dengan budaya kita. Jadi bukan hanya untuk di zamannya Ki Hajar Dewantara, tapi materi-materi yang dia sampaikan itu justru terpakai untuk saat ini dan insya Allah untuk masa yang akan datang. Next time. Tentang budaya positif. Lanjut Bu Nurul. Nah, sebelum kita masuk materi, kita nonton dulu videonya ya Bapak Ibu. Itu nyambung ke Bluetooth aku nggak? Nyambung. Pakai speaker aja. Bukan. Bapak Ibu, budaya positif itu terbagi jadi beberapa konsep. Konsep yang pertamanya adalah perubahan paradigma baru. Jadi, sebagai seorang guru, kita mengalami perubahan paradigma yang harus kita ikuti, harus kita lakukan, dan harus kita implementasikan kepada peserta didik kita di kelas. Perubahan paradigma baru itu meliputi yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa item yang tadi disebutkan, banyak hal-hal baru yang baru kita dengar, seperti restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol. Apanya tuh yang dikontrol? Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahapan kembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu digarisbawahi bahwa kita mengajar itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak itu memiliki 2 kodrat. Yang pertama namanya adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah
sifatnya, perilakunya, karena dia berasal dari keluarga seperti apa, itu namanya kodrat alam. Kedua, kodrat hidup berkembang sekolah di zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru udah nggak boleh lagi gini, aku mah punya murid 5 tahun yang lalu nggak ada yang badar-badar begini, dia mah nurut-nurut, kenapa anak sekarang? Iya pasti beda. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Anak sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, mereka mahir, mudah menggunakan media elektronik, penggunaan internet. Itu mau tidak mau kita nggak bisa melarang mereka untuk kamu jangan pegang handphone, kamu nggak boleh, nggak bisa. Karena memang itu sudah zamannya mereka, mau tidak mau harus menggunakan itu untuk berinteraksi. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal positif dan meminimalisir. Kalau menghilangkan hal negatif kayaknya mustahil ya, tapi meminimalisir terjadinya hal-hal negatif. Apa tujuannya? Menuju ke pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Apa enggak Bapak Ibu? Apa? Yang pertama? Iya, yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi muara dari pembelajaran kita itu adalah yang pertama, anak-anak kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing dan berakhlak mulia. Ingat ya Bapak Ibu, ternyata pembelajaran itu yang utama sekarang bukan gimana caranya anak-anak nilainya di atas KKM, gimana caranya anak-anak nilainya bagus, gimana cara anak-anak paham apa yang saya ajarkan, bukan. Tapi yang pertama yang dituntut adalah anak-anak kita berakhlak mulia, beriman. Kenapa? Karena kurikulum yang baru nanti, kurikulum Merdeka yang insya Allah kita juga akan menggunakan di tahun depan, kita tahu anak-anak kita akhlaknya sekarang seperti apa, bagaimana dia berbicara kepada guru, bagaimana sikap mereka, dikasih tahu apa sih perilaku mereka yang tidak baik. Makanya tujuan utama pendidikan adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Tuh, berkebinekaan global. Kita punya kultur, kita punya adat istiadat, kita punya kebiasaan, tapi kita harus global. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus bisa menyaring segala hal yang dari luar disesuaikan dengan budaya kita yang ada di daerah kita. Yang ketiga adalah gotong royong. Jadi anak itu diajarkan untuk saling membantu, saling berbagi. Kenapa? Karena individualisme, egoistisme itu merebak. Karena apa ya tadi, kemajuan teknologi seperti belanja, nggak perlu ke warung. Saya cukup di rumah, bisa mau beli laptop, bisa datang laptopnya. Mau beli makanan, bisa datang makanannya. Akhirnya interaksi dengan orang lain berkurang. Makanya harus nih budaya gotong royong dikembangkan. Selanjutnya kreatif. Nah, dituntut anak-anak kita untuk kreatif. Apa bentuk penerapan kreatif itu? Belajar itu nggak melulu masuk kelas belajar. Makanya sekarang kenapa ya sekolah kita sudah mulai menerapkan, kemarin ada kelas meeting. Kita baru selesai kelas meeting. Itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan kreativitas anak. Nanti tahun depan misalnya kita siap melaksanakan pentas seni, panen puncak tema. Itu untuk apa? Meningkatkan kreativitas mereka. Karena anak-anak yang dibutuhkan sekarang bukan cuma anak-anak yang cerdas intelektual. Mereka cerdas, mereka tidak bisa bersosialisasi, mereka tidak bisa memaparkan apa yang mereka bisa. Orang nggak akan tahu bahwa kamu cerdas. Seperti itu. Berikutnya, berpikir atau bernalar kritis. Jadi nantinya sekolah itu sudah tidak ada lagi soal pilihan ganda. Nantinya soal itu tidak ada lagi apa yang dimaksud dengan, tapi bagaimana menurutmu, seperti apa baiknya. Kenapa? Karena menuntut anak-anak untuk berpikir kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Nah, anak-anak kita dituntut mandiri. Lanjut Bu Nurul. Disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi pada murid agar dapat menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai positif yang mereka percayai. Disiplin positif.
muncul dari dirinya. Selama ini kita disiplinnya bukan dari diri mereka, tapi disiplin yang kita lakukan adalah disiplin eksternal. Apa yang kita lakukan? Memberikan hukuman. Datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Lari di lapangan. Itu tidak akan membuat anak disiplin. Kenapa? Karena saya melakukan itu bukan karena saya ingin, karena saya takut disuruh lari sama guru saya. Kamu gak ngerjain PR, nilai kamu jelek, besok kamu tulis, saya berjanji akan belajar 100 kali. Apakah mereka akan belajar? Iya, pada saat itu. Tapi bukan karena kemauan dari dirinya, bukan dari dalam hatinya. Kenapa? Karena takut dimarahi oleh gurunya. Itu namanya hukuman. Kedua, ada yang namanya konsekuensi. Kalau kamu datang terlambat, besok berarti kamu harus pulang. Atau kalau kamu datang terlambat, denda 1.000. Itu konsekuensi. Bagus gak? Lebih bagus daripada hukuman. Tapi biasanya yang membuat itu adalah guru. Anak kurang dilibatkan. Apa yang bagus untuk motivasi dalam diri sendiri? Namanya adalah restitusi. Jadi pengembalian itu kan kalau bahasa aslinya tuh arti kata restitusi adalah res, buteres. Oh bukan. Res, kembali istirahat. Ya, jadi yang perlu kita lakukan apa? Namanya adalah restitusi. Apa itu? Jadi iya betul. Awalnya dari situ Bu. Rest area. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah pembiasaan menggunakan restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Apa itu restitusi? Nanti kita lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita sebagai guru atau mereka tuh sebenarnya mau mengikuti mau kita karena apa sih? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kita nih mau mengikuti mau kita jangan bangga dulu. Oh, anak saya mah tertib, keren, saya suruh diam deh semua. Oh, ternyata mau mereka diam bukan karena dari dirinya, karena mereka takut kita hukum. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa ya saya rajin belajar? Oh, karena kan saya dapat hadiah. Makanya kenapa kurikulum 2013 tidak pernah memperbolehkan guru menginformasikan ranking kepada murid. Kenapa? Karena penghargaan pun merupakan sebuah hukuman untuk anak. Apa buktinya? Ibu pernah merasa nggak? Ada anak, ibu sebutin. Kamu peringkat 1 dengan rata-rata nilai kamu 88,7. Mamanya senang. 88,75. Yang kedua, BB, kamu ranking 2. Berapa rata-rata nilai saya, Bu? 88,70. Siapa orang yang paling putus asa? Peringkat kedua. Kenapa? 0,5. Padahal saya tuh harusnya jadi juara 1 ya. Apakah itu hukuman untuk dia? Ya, itu hukuman untuk dia. Akhirnya dia tidak punya kemauan untuk melakukan sesuatu karena memang, oh ya saya melakukan ini karena memang saya harus. Bukan, tapi karena saya melakukan ini nanti mama saya kasih hadiah, bu guru saya memuji saya depan teman-teman yang lain. Seperti itu. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebagai seorang guru kita harus mengupayakan apa? Mengupayakan segala hal yang kita lakukan karena faktor yang ketiga. Bukan karena mereka merasa takut, bukan karena mereka ingin mendapatkan hadiah, tapi karena mereka melakukan, karena mereka ingin, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu baik untuk diri mereka dan baik untuk orang lain. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Butuh tempat tinggal, butuh makanan yang cukup, butuh. Kemudian merasa diterima oleh siapa? Orang lingkungannya. Kebebasan, bebas menentukan pilihan, bebas mengambil keputusan tanpa intimidasi. Tapi kebebasannya adalah kebebasan yang baik, bukan betul kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kesenangan. Jadi anak kita itu butuh main, itu emang kebutuhan dasar anak, bukan cuma anak, tapi kita sebagai manusia butuh kesenangan. Yang berikutnya adalah penguasaan. Dasarnya manusia itu punya dasar ingin berkuasa, ingin tampil, ingin menunjukkan kemampuan. Apakah kita sudah melakukan itu kepada seluruh anak murid kita? Atau kita hanya memberikan kesempatan itu kepada anak-anak yang kita anggap
dia berhak menunjukkan siapa dia. Kalau anak kita melakukan kesalahan, hal pertama yang harus kita lakukan bukan menghukum dia. Contoh, seperti kemarin ada anak ngambil jambu tanpa bilang-bilang untuk ketahuan sekantong kresek dibawa ke kantor. Siapa yang suruh kamu gitu? Kamu tahu nggak itu orang? Kenapa kita melakukan itu? Kita salah nggak? Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu ternyata apa yang kita lakukan salah. Ternyata kita salah, Bu. Sekarang udah nggak begitu. Setiap orang melakukan kesalahan, mereka punya alasan, dan tugas kita cari tahu dulu alasannya apa. Oh, mungkin nih anak bandel banget, dia datangnya sekolah telat mulu. Coba lihat, kebutuhan dasarnya bertahan hidup tercukupi nggak? Rumahnya nyaman nggak? Orang tuanya sayang nggak? Dipedulikan tidak sama orang tuanya? Jadi jangan kenakalan yang anak kita lakukan, kita langsung menjudge mereka. Tapi cari tahu dulu kenapa mereka melakukan kenakalan tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak dan mengambil evaluasi terhadap mereka, apa yang harus kita lakukan terhadap anak. Karena setiap anak melakukan sebuah kesalahan itu nggak mungkin karena ya iseng aja. Ya emang gue maunya begini, saya emang maunya begini. Pasti ada alasannya. Dan sebagian besar kesalahan yang mereka lakukan adalah karena 5 kebutuhan dasar mereka sebagai manusia tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, 5 posisi kontrol guru. 1, penghukum. Nah, kita nih udah tahu nih 5 kebutuhan dasar. Kita tuh mau jadi guru yang jadi apa sih? Suka menghukum anak dengan segala hal kesalahan mereka. Salah, kamu tuh salah, kamu nilai jelek, gak boleh bisa ini, gak bisa itu, gak bisa apa, gak bisa akhlak jelek. Atau jadi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seperti apa sih? Kamu kenapa sih? Itu aja gak bisa, ini gak bisa, ibu pusing deh. Perasaan ibu masih udah paling bener, udah bener banget deh. Kamu tuh gak menghargai ibu banget, ibu gimana sih nak? Itu berarti aku banget. Yang saya dan kita semua suka melakukan itu, berarti kita menjadi guru dengan posisi membuat anak rasa bersalah. Yang berikutnya, menjadi teman. Gimana nak? Oh, udah tenang. Ya bu, ya ibu bilang oke. Tapi ada dampak negatifnya nggak itu? Ada. Anak gak menghargai kita. Kenapa? Karena terlalu terbuai. Guru gue mah enak, guru gue mah keren banget, enak pokoknya apa kataku mah pokoknya dia mau. Akhirnya apa? 1, dia tidak menghargai kita sebagai layaknya seorang guru. Kedua, dia akan menganggap bahwa semua guru sama dengan kita dan meremehkan guru lain. Bu Eva mah gak enak, dia mah tegas banget. Enak kan juga Bu Tere, friendly. Jarang masuk lagi. Selanjutnya, pemantau itu, pemantau itu selalu segala hal dibalikan ke peraturan. Kamu tahu kamu sudah 3 hari terlambat. Kamu tahu apa hukumannya? Nah, itu namanya pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Oh, ternyata walaupun gaji kita tidak sebesar manajer, Bu. Manajer. Kita adalah seorang guru yang diharapkan menjadi posisi seorang manajer. Kenapa? Karena tadi bertindak mengikuti kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Nurul. Berikutnya adalah yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah unsur utama dalam mencapai tujuan kelas dan menjadi dasar dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas. Keyakinan kelas lebih efektif daripada peraturan kelas karena keyakinan kelas memotivasi murid dari dalam dirinya dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Maka sekarang kita nggak boleh lagi Bu, kita ganti ya Bapak Ibu. Sekarang di kelas, mungkin nanti semester 2 kita ganti nih. Jangan bikin tata tertib kelas, jangan bikin peraturan kelas. Kita ganti semua yuk, bikinnya apa? Keyakinan kelas. Cuma beda nama sama aja. Beda. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif. Tidak datang terlambat, tidak boleh ngobrol saat ibu menjelaskan pelajaran, tidak boleh tidak mengerjakan PR akan mendapatkan hukuman. Tidak seperti itu. Tidak ada kata tidak. Dan komponennya cuma sedikit. Apa contohnya? 1, menghormati dan menghargai teman dan guru. Itu 1 contoh keyakinan kelas. Apa kegiatannya? Banyak. Berbicara kasar, melanggar itu tidak. Ya. Datang terlambat, melanggar itu tidak menghormati gurunya udah jelasin, dia baru datang.
itu adalah contoh keyakinan kelas. Kalau kita mengatakan sesuatu dengan hal positif, insya Allah anak-anak akan lebih mudah melaksanakan. Contoh sekarang gini, Bapak Ibu perhatikan saya. Saya cantik ya Bapak Ibu, kata suami. Bapak Ibu perhatikan saya. Coba sekarang Bapak Ibu jangan pikirkan apel. Apa yang terjadi pada otak kita? Secara otomatis kita akan mikir apel. Maka itulah tidak boleh membuat sebuah peraturan dengan diawali dengan kata negatif. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita buat yuk, mulai besok kita ganti nih. Kita ganti peraturan kelas, kita ganti tata tertib kelas, kita buat sama-sama keyakinan kelas 1A, keyakinan kelas 2A, keyakinan kelas 6A. Kita ganti semua dengan bahasanya keyakinan kelas. Siapa yang buat? Silahkan, biarkan anak berkomentar, memberikan pendapatnya. Tadi saya mencoba Bu di kelas saya, Masya Allah ternyata mereka bisa. Walaupun dengan kata-kata yang wayahnya kelas 1, ternyata mereka bisa. Jadi kalau kelas 1 saja bisa, pasti kelas 6 kecil, bisa bangun. Lanjut menurun, udah 3 cuma sampai 5. Alhamdulillah. Berapa lagi Bu? 2 lagi. Yang keempat, segitiga restitusi. Nah ini, tadi kita buat keyakinan kelas. Ketika anak ada masalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi dapat membantu murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Maka sebelum ini bisa terlaksana, kita harus buat dulu keyakinan kelasnya. Sebenarnya ada nggak bisa itu ya. Oh ini terakhir Bapak Ibu. Misal ini saya ada video cuma suaranya nggak bisa. Ya video suara nggak bisa. Contoh aja ya, misal gini, ada anak datangnya terlambat terus. Hari ini terlambat. Hah? PLT ada Bu PLT. Nggak ada, itu bukan untuk aku. Hah? Apa namanya, ada anak yang terlambat terus. Biasanya kan kita, kamu kenapa terlambat? Biasa, lambat. Gak bisa ngomong lagi. Itu kan yang kita lakukan ya. Enggak. Kadang kita melakukan itu. Oh enggak, bukan. Ya kadang kita melakukan itu. Kenapa nah? Iya, orang terlambat dulu wali kelasnya. Air habis nih. Muridnya nggak Iya. Tangannya mati. Bajunya nggak digosok. Iya benar. Orang ini yang terlambat. Air nggak ada. Sama Bu juga terlambat. Oke, menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Yang pertama adalah kita tanya dulu ke anak, boleh nggak nanya di depan orang lain? Tidak boleh. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang kalau ada anak kita yang bermasalah, tidak boleh dibawa ke kantor guru dan disaksikan oleh sekian banyak guru. Kita stop melakukan itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita berperan melakukan bullying terhadap anak. Ini anak diomelin, kamu maling, terus yang diomelin misalnya aku, saya diomelin sama bulis. Fitri kamu ini ya, datang terlambat mulu, pasti Bu Nur gatel. Emang nih si Fitri ini. Makanya ini Bu Tera juga, dia mah biasa emang. Coba gimana anak itu? Gimana rasanya? Jadi kalau nanti mereka jadi anak yang tidak bisa tertib, mereka menjadi anak yang berperilaku tidak baik, ketahuilah Bapak Ibu, kita berperan besar sampai anak tersebut melakukan hal itu. Jadi ketika anak kita ada yang melakukan kesalahan, yuk diajak ke ruangan yang gak ada orang lain. Kebetulan ruang kepala sekolah kita kosong karena ibu kepala sekolah kita, Ibu PLT, lebih senang berbaur dengan guru-guru. Pinjem ruangannya, betul ya Bu PLT ya? Bu, saya pinjam ruangannya Bu, ajak ngobrol, tanya dulu. Kenapa? Kamu tadi ngapain? Ini Bu, aku datangnya terlambat. Oh, kamu datangnya terlambat. Ibu mah nggak mau cari salah kamu. Ini lagi hitung-hitung. Ya Bu. Terus enggak? Kenapa sih kamu terlambat? Gini Bu. Oh gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak?
Enggak sih Bu, emang keadaan kelas kita apa sih? Menghormati dan menghargai guru dan teman. Berarti kamu gak menghargai ibu ya keluarga teman? Iya Bu, gak menghargai. Terus jangan kita cari solusinya. Terus kira-kira apa solusi buat kamu? Kalau kamu pikirin apa sih solusinya kalau masalah yang kamu buat ini? Biar mereka berpikir, biar mereka menjawab. Supaya apa? Karena yang akan melakukan adalah mereka. Susah nggak sampai tahap ini? Susah Bu. Bisa nggak sekarang kita lakukan langsung jadi? Nggak mungkin. Pasti yang pertama iya Bu, besoknya begitu lagi. Pasti. Karena merubah suatu sikap perilaku yang tidak baik itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita butuh waktu yang lama. Tapi apa? Tidak boleh berhenti. Yuk terus bergerak, yuk terus melakukan. Agar apa? Agar anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang baik dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, materinya cuma ini karena nggak bisa ditampilkan Ibu dulu ya. Materinya cuma sampai di situ. Budaya positif ini adalah materi yang luar biasa baik buat kita, baik buat anak didik kita sesuai dengan zamannya. Saya sebagai CBGP tidak mungkin bisa melaksanakan itu sendiri. Kenapa? Karena yang berperan untuk merubah perilaku anak-anak kita adalah kita semua sebagai seorang pendidik. Jadi yuk sama-sama kita membuat keyakinan kelas, kita membuat keyakinan sekolah kita, hal-hal positif di sekolah kita, kemudian kita implementasikan ke anak-anak kita. Kalau kita orang yang pesimis, ngapain sih capek banget segini? Berarti kita ikut serta memberikan hal yang tidak baik kepada anak kita. Harus yakin. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Kurang semangat. Yuk, bisa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Segala sesuatu diawali dari niat. Gitu ya Pak Eman ya. Kata Pak Eman, segala sesuatu diawali dari niat. Yuk sama-sama kita niatkan hati kita, luruskan niat kita bahwa guru bukanlah sebuah profesi pencari uang. Karena tidak akan pernah kaya kalau kita jadinya guru. Betul ya Bapak Ibu? Kalau mau jadi kaya jadinya pengusaha. Rentenir sebenarnya. Kalau mau jadi kaya bukan jadi guru. Guru itu adalah profesi pengabdian, profesi yang menjadi tolak ukur keberhasilan, tolak ukur bangsa kita mau dibawa kemana ke depannya. Kita punya andil besar untuk itu. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita merubah mindset kita, sama-sama kita melangkah ke hal yang baik sesuai dengan kodrat zaman anak kita. Kita pun harus berusaha untuk terus belajar, jangan sampai terlalu tertinggal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah mau meluangkan waktunya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat sama-sama kita melangkah untuk kebaikan peserta didik kita. Saya kembalikan kepada moderator Bu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pemaparan Bu Fitri tadi luar biasa membuka paradigma baru kita sebagai seorang pendidik. Banyak hal yang kita dapatkan. Artinya juga kita harus ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sebagai tindak lanjut dari yang apa yang seperti Bu Fitri tadi. Menarik yang pertama adalah tentang bagaimana kita menciptakan budaya kelas seperti apa tadi nilai dan keyakinan kelas. Itu mungkin bisa dibuat workshop Bu PLT mohon izin nanti dibuat workshop khusus untuk pembuatan keyakinan kelas tadi ya. Jadi bagaimana caranya biar semua kelas itu menerapkan keyakinan kelas dan dibuat PP di belakang kelas masing-masing, mungkin itu menjadi sebuah nilai yang akan dijunjung tinggi oleh kelas tersebut. Lalu yang kedua mungkin kita butuh juga ruang BP Bu PLT. Jadi bagaimana supaya anak-anak nanti ada ruangan khusus untuk untuk konsultasi, untuk memutuskan masalah hal-hal yang jadi ada ruangan khusus agar suasananya nyaman. Karena ada beberapa hal yang ketika kita bimbingan itu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Di antaranya adalah kenyamanan ruangan tersebut. Jadi pakai AC, pakai segala macam. Jadi kalau tidur juga enak di situ. Oke, mungkin bukan pertanyaan, cuma hanya sedikit saran saja untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pernyataan dari Pak Eman, masukan sepertinya yang lebih berhak menjawab adalah Bu Mul selaku PLT Kepala Sekolah SD Narejaya 1. Kepada Bu Mul saya persilahkan.
Terima kasih banyak buat Pak Eman atas sarannya. Yang pertama itu untuk keyakinan kelas ya, untuk yang membuat keyakinan kelas kita harus membuat workshop. Insya Allah nanti dengan kepala sekolah yang baru saya akan usulkan. Iya. Ya, jadi nanti kita di tahun anggaran baru kita akan adakan workshop demi kemajuan sekolah kita. Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk ruangan BP ya, Peman ya. Untuk ruangan BP mungkin karena keterbatasan ruang di kita, ruang kepala sekolah untuk sementara ini masih bisa dipakai, silahkan ya. Saya pikir juga ruang kepala sekolah cukup nyaman, ada sopanya, ada bunganya, jadi anak ada AC-nya sesuai permintaan Pak Eman ya. Ya, karena keterbatasan ruang ya. Nanti kalau misalnya ada anggaran dan kebetulan sekolah kita kan akan direhab ya, nanti akan kita pergunakan ruang-ruang yang kosong ya buat ruang BP itu aja Pak Eman ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Eman dan Ibu PLT atas masukannya. Semoga rencana baik kita bisa diwujudkan, baik itu dengan Ibu PLT ataupun kepala sekolah baru nanti. Kolaborasi kata Bu Win, boleh kolaborasi. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kamu nanya. Siapa tadi? Sudah? Sudah selesai Bu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bunda Fitri. Terima kasih Bunda Fitri. Ibu, saya sangat berharap SDN Aren Jaya 1 bukan cuma saya mendaftar CGP karena ilmunya luar biasa. Kita menambah banyak teman, kemudian dapat pemahaman yang luar biasa bagus. Saya berharap Bapak Ibu guru yang lain mau dan bersedia untuk mendaftar CGP di angkatan-angkatan berikutnya. Insya Allah Bu Mul sebelumnya Pak Rojali luar biasa mendukung, kemudian Bu Mul digantikan Bu Mul juga luar biasa mendukung, dan saya yakin kalaupun nanti datang kepala sekolah baru, dia akan malu kalau tidak melanjutkan segala hal yang sudah pembiasaan baik yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya. Saya harap Bapak Ibu mau mendaftarkan diri di angkatan 9, 10, dan 11. Terima kasih Bu Lindi. Luar biasa, Pi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas untuk 1B yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai nanti berdua. Bunda Fitri mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Oke, apa Dinar? Apa itu keyakinan kelas? Oh, itu contohnya. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Apa Ulfa yang keras?
Oh, hal-hal baik, betul Ulfa pinter. Hal-hal baik yang akan kita lakukan selama kita berada di sekolah dan di kelas. Bisa kita buat sama-sama? Bisa atau tidak? Oke, siapa yang mau kasih ide kira-kira keyakinan buat kelas kita apa ya? Aku, udah, Ulfa udah tadi, yang lain aja. Apa nak? Siapa yang tahu contoh keyakinan kelas kita? Angkat tangan. Apa Kaila? Yang keras suaranya sayang. Apa nak? Buang sampah pada tempatnya. Setuju nggak keyakinan kelas kita harus buang sampah pada tempatnya? Setuju, hebat, keren. Kira-kira apa lagi keyakinan kelas kita? Apa Alif? Berangkat sekolah tepat waktu. Ada lagi tidak keyakinan kelas kita, Mirza? Menghormati guru. Terus menghormati siapa lagi? Menghormati murid atau teman, betul. Ada lagi nggak keyakinan kelas kita nih? Tadi yang pertama buang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua kata temannya apa tadi? Menghormati teman dan guru. Terus yang ketiga apa lagi tadi? Apa tadi Alif mengatakan apa nak? Datang tepat waktu. Ada lagi nggak keyakinan kelas kita? Apa satu lagi ada? Satu lagi Bunda Fitri tambahkan satu lagi ya. Yaitu berkata dan berbuat yang baik. Berarti keyakinan kelas kita ada berapa nih? 4. Yang pertama apa? Menghormati teman dan guru. Kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, berbicara dan berkata dengan perilaku yang baik. Kira-kira mulai hari ini bisa dilaksanakan tidak? Bisa. Berarti mulai sekarang ada nggak yang duduknya kakinya naik ke atas seperti ini? Nggak ada. Itu berarti perbuatan yang baik tidak? Tidak. Boleh nggak kalau sama teman bicaranya tidak sopan? Tidak. Bisa kita sepakati? Bisa. Besok kita buat posternya. Nanti kita tempel di kelas, di dinding kelas kita. Poster tentang keyakinan kelas kita. Supaya apa? Supaya kita ingat. Kemudian kita bisa melaksanakannya. Mau? Berarti nanti bawa perlengkapannya untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita tempel di mading kelasnya. Sepakat? Oke.